Selama ini, banyak yang percaya satu hal sederhana. QRIS hanyalah versi murah dari Alipay. Produk turunan, teknologi copy-paste, tapi anggapan itu runtuh begitu kamu melihat lebih dekat. Karena di balik kode kecil yang kita scan setiap hari, ada desain yang tidak dimiliki China. Ada ide yang bahkan India belum temukan, dan ada keputusan besar Bank Indonesia yang membuat dunia pembayaran berubah arah. QRIS bukan sistem peniru, ini model hibrida yang lahir dari tekanan, krisis chip global, dan infrastruktur mahal yang tak mungkin ditanggung Indonesia. Negara lain mengandalkan kartu, Indonesia menciptakan jalan baru. Sementara raksasa Asia masih terpecah antara Alipay dan WeChat Pay. Indonesia justru melakukan sesuatu yang nyaris mustahil. Satu kode untuk semua, satu standar nasional, satu ekosistem yang saling terhubung. Pertanyaannya sekarang sederhana. Bagaimana mungkin negara berkembang justru melampaui raksasa fintech dunia? Dan apa sebenarnya kejeniusan tersembunyi dari QRIS? Sebelum QRIS, Indonesia berdiri di persimpangan berbahaya. Sebuah krisis yang kebanyakan orang tak lihat. Di banyak negara barat, kehidupan digital berjalan di atas kartu, chip, contactless, edisi di setiap toko. Di Indonesia, realitasnya berbeda. Mesin kartu itu mahal, investasinya besar, jumlahnya hanya sekitar kurang dari 2,5 juta terminal untuk 200 juta penduduk. Tidak seimbang, tidak memadai. Lalu pandemi datang. Chip menghilang, pasokan macet, bisnis keder, transaksi tersendat, rencana ekspansi berhenti. Ini bukan sekedar gangguan teknis, ini alarm nasional. Bank Indonesia menatap masalah itu dan membuat keputusan keras. Bangun sistem yang sesuai kondisi kita, lebih murah, terjangkau, tidak tergantung pada rantai pasokan global. Itu bukan ajakan kecil, itu mandat. Solusi? QR. Sederhana, murah, cepat diimplementasikan. Tapi bukan QR biasa, bukan replika Alipay. Indonesia memilih model yang bisa dipakai semua orang. Bank, e-wallet, pedagang kecil, pasar, dan mall. Dari krisis muncul keputusan radikal. Dari keterbatasan muncul kreativitas. Dan dari kebutuhan muncul sebuah gagasan. Jangan meniru, buat standar yang bekerja untuk negeri ini. Itu awal QRIS. Ketika Indonesia memutuskan untuk beralih ke QR, Bank Indonesia melakukan satu langkah besar. Mereka pergi belajar ke negara yang dianggap paling maju, China. Negara dengan transaksi QR terbesar di planet ini. Negara yang disebut-sebut sebagai masa depan pembayaran dunia. Negara yang punya dua raksasa yang menguasai hidup warganya, Alipay, WeChat Pay. Keduanya terlihat sempurna, mulus, modern, tak tertandingi. Tapi begitu para regulator dan pelaku industri Indonesia melihat lebih dalam, ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang tidak pernah disebut dalam presentasi resmi. China ternyata terbelah. Bukan oleh politik, tapi oleh kode QR. Bayangkan, dua kerajaan finansial sama-sama megah, sama-sama berkuasa, tapi keduanya membangun tembok tebal di sekeliling wilayah masing-masing. Scan Alipay, masuk ke jaringan Alipay. Scan WeChat, masuk ke jaringan WeChat. Dan di tengah kejayaan teknologi itu, ada satu fakta yang menggelitik. Keduanya tidak terhubung. Tidak interoperable, tidak saling menerima transaksi, tidak saling bicara. China terlihat futuristik di permukaan, tapi di bawahnya, sistem mereka terpecah menjadi dua aliran besar yang berjalan sendiri-sendiri. Satu kode QR, satu aplikasi, satu kerajaan. Dan semuanya terkunci pada platform pemiliknya. Indonesia melihat ini tidak sebagai kekuatan, tapi sebagai weakness. Karena jika satu pemain terlalu dominan, ekosistem akan terperangkap. Harga jadi mengikuti kehendak korporasi dan inovasi bisa terhenti sewaktu-waktu. Di titik inilah Indonesia mengambil keputusan yang tidak pernah dilakukan China. Kita tidak mengizinkan lahirnya dua kerajaan. Kita
memilih membangun satu negara. Bank Indonesia mengumpulkan bank, e-wallet, fintech, dan semua penyedia jasa keuangan. Mereka menyampaikan satu mandat yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat radikal. Satu kode, satu standar, satu sistem yang wajib dipakai semua pemain. Tidak ada QR khusus GoPay, tidak ada QR khusus OVO, tidak ada QR khusus bank tertentu, tidak ada ekosistem tertutup seperti Alipay atau WeChat. Standar itu diberi nama KRIS, kemudian dikenal sebagai QRIS. Dan sejak hari itu, Indonesia menjadi salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang berhasil menciptakan QR universal nasional. GoPay bisa scan BCA, Dana bisa scan Mandiri, ShopeePay bisa scan BRI, semua bisa scan semua. Sesuatu yang terlihat sepele, tapi secara teknis dan politis sangat sulit. Karena koordinasi ini melibatkan ratusan bank, puluhan fintech, ratusan ribu merchant, pemerintah, dan regulator yang harus menyatukan standar teknis hingga jalur settlement. Cina tidak melakukan ini. India pun masih menghadapi persaingan antar pemain. Indonesia justru memilih menyatukan semuanya. Inilah model hibrida, terbuka seperti UPI India, tapi dengan kontrol, standar, dan integrasi nasional yang jauh lebih rapi. Dan di balik model ini ada filosofi sederhana. Pembayaran milik publik bukan milik platform. Saat para pemain global terkejut melihat Indonesia berhasil menyatukan semua QR dalam satu standar, ada satu kalimat yang muncul di beberapa laporan analis. Indonesia is one step ahead. Bukan karena teknologinya paling canggih, bukan karena aplikasinya paling modern, tapi karena ekosistemnya paling terhubung, paling inklusif, paling terbuka. QRIS bukan sekedar QR, QRIS adalah bahasa. Satu bahasa yang bisa dibaca oleh siapa saja, di mana saja, dengan aplikasi apa saja. Dan bahasa inilah yang mengubah QR Indonesia menjadi lebih unggul dari Cina. Ada satu fakta yang tidak banyak dibicarakan. Asia Tenggara tidak memulai perlombaan cashless pada garis start yang sama. Malaysia bergerak duluan, Thailand lebih dulu punya sistem QR nasional, Singapura jauh lebih kaya, jauh lebih rapi, jauh lebih digital. Indonesia seharusnya tertinggal. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Dalam perlombaan menuju masyarakat cashless, Indonesia bukan sekedar menang. Indonesia melewati semua pesaingnya. Mari kita lihat satu persatu. Malaysia kuat tapi tidak universal. Malaysia punya Duit Now, sistem QR mereka rapi, modern, terintegrasi dengan bank besar. Tapi di lapangan, ekosistemnya masih terpecah. Ada QR khusus dompet digital tertentu, ada QR dari bank tertentu, ada merchant yang masih pasang QR berbeda di meja kasir. Semuanya bekerja, tapi tidak dalam satu bahasa. Indonesia memilih jalan lain. QRIS adalah satu bahasa nasional. Tidak ada QR ganda, tidak ada kerumitan, tidak ada perang ekosistem. Satu kode untuk semua aplikasi. Untuk semua bank, untuk seluruh negeri. Thailand maju, tapi tetap terfragmentasi. Thailand punya PromptPay, salah satu pionir QR di Asia Tenggara. Tapi seperti Malaysia, PromptPay berjalan bersama sistem lain yang tidak sepenuhnya terhubung. Bank punya standar mereka sendiri, fintech punya standar lain, e-wallet punya QR mereka sendiri. Interoperable? Ya, sebagian, tapi tidak universal. Di Indonesia, merchant di warung kopi kecil punya QR yang sama dengan merchant di bandara internasional. Level standarisasi yang sulit dicapai Thailand. Vietnam, kompetitif tapi saling bersaing. Vietnam punya pemain kuat. VNPay, Momo, ZaloPay. Semua besar, semua agresif, semua punya QR mereka sendiri. Tapi justru itu masalahnya. Mereka seperti Cina versi mini. QR terpecah, ekosistem terkotak-kotak. Tidak ada satu standar nasional yang menyatukan semuanya. Indonesia memilih menghindari fragmentasi sejak awal, dan itu keputusan yang menghemat satu dekade kemajuan. Filipina
tumbuh cepat, tapi belum satu suara. Filipina juga memiliki QR nasional, QRPH. Namun e-wallet seperti GCash dan Maya tetap memiliki kode mereka sendiri. Merchant sering punya beberapa QR berbeda, seperti Asia Tenggara versi lama. Indonesia tidak ada masa-masa itu. QRIS menghilangkan kekacauan standar sebelum kekacauan itu sempat tumbuh. Singapura, kaya tapi tidak sesederhana itu. Singapura sering dianggap paling maju secara finansial, tapi pembayaran mereka masih terpecah. Nets untuk pembayaran lokal, PayNow untuk transfer cepat, e-wallet untuk transaksi tertentu. Teknologi mereka kuat, tapi justru terlalu banyak jalur paralel. Indonesia tidak memilih jalur paralel. Indonesia memilih satu ekosistem, satu pintu masuk, satu sistem yang mengalir dari QRIS ke BI Fast. Integrasi penuh dari hulu ke hilir, sesuatu yang bahkan Singapura belum miliki. Mengapa Indonesia menang? Karena Indonesia bermain di level struktur. Negara lain membangun aplikasi, Indonesia membangun arsitektur. Negara lain membuat fitur, Indonesia membuat standar nasional. Negara lain memisahkan sistem transfer dan QR, Indonesia menggabungkan keduanya menjadi satu mesin raksasa, QRIS dan BI Fast. Negara lain terjebak dalam persaingan platform, Indonesia menghapus persaingan itu sejak hari pertama. Dan hasilnya terlihat, adopsi merchant tercepat di Asia, standar paling universal, ekosistem paling inklusif, integrasi lintas negara paling agresif, dan pangsa pasar QR paling besar di kawasan. Indonesia memimpin bukan karena teknologinya paling canggih, tapi karena cara berpikirnya paling maju. Indonesia tidak mengikuti blueprint negara lain, Indonesia menulis blueprint baru. Dan seluruh Asia mulai melihat ke arahnya. QRIS terlihat sederhana, kita hanya buka aplikasi, scan, bayar. Tapi yang terjadi di balik itu jauh lebih cepat, lebih rumit, dan lebih ambisius daripada yang kita bayangkan. Karena QRIS bukan berdiri sendiri, ia punya rekan satu tim, satu infrastruktur raksasa yang bekerja dalam diam. BI Fast. Jika QRIS adalah pintunya, maka BI Fast adalah mesin roket yang mendorong uang bergerak dalam hitungan detik. Sebelum BI Fast lahir, Indonesia punya masalah klasik. Transfer antar bank itu lambat, mahal, dan hanya bisa diproses di jam kantor. Toko tutup, bank tutup, transfer ikut berhenti. Sistem itu membuat transaksi digital seperti berjalan di jalan tol yang lampu merahnya selalu menyala. Bank Indonesia memutuskan menghancurkan pembatas itu. Mereka membangun BI Fast sebagai sistem pembayaran cepat 24/7 dengan biaya lebih murah dan kecepatan yang konsisten. Hasilnya langsung terasa. Uang yang dulu menunggu berjam-jam sekarang mendarat dalam hitungan detik. Hari kerja maupun hari libur, jam kantor atau tengah malam, tidak peduli kapan, semuanya tetap berjalan. Dan ketika BI Fast disatukan dengan QRIS, Indonesia tiba-tiba punya sesuatu yang negara maju sekalipun belum sepenuhnya miliki. Sistem scan to pay yang lebih cepat dari bank tradisional, lebih murah dari jaringan kartu, dan lebih stabil dari layanan komersial. Seperti dua teknologi yang dirancang dari awal untuk bekerja sebagai satu tubuh, QRIS sebagai wajahnya, BI Fast sebagai nadinya. Keduanya membentuk ekosistem pembayaran yang mengalir tanpa henti, 24 jam, 365 hari dengan biaya yang hampir tidak terasa. Inilah alasan mengapa transaksi QRIS di warung pinggir jalan bisa terasa secepat transaksi fintech raksasa dunia, dan justru kecepatan inilah yang membawa konsekuensi besar di panggung internasional. Konsekuensi yang membuat beberapa pemain global mulai gelisah. QRIS tidak hanya mengubah cara Indonesia membayar, QRIS mengubah sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan finansial. Karena sebelum QRIS dan BI Fast lahir, Indonesia hidup di bawah bayang-bayang dua raksasa yang menguasai transaksi dunia, Visa, Mastercard. Dua nama yang tidak pernah terdengar tapi mengalir di setiap gesekan kartu. Dua sistem yang memindahkan miliaran dolar biaya transaksi lintas negara. Dua jaringan global yang selama puluhan tahun menjadi jalan tol wajib
bagi pembayaran, dan semua data, semua rute transaksi mengalir ke luar negeri. Indonesia hanya penumpang. Namun saat QRIS mulai merambah dari warung kecil sampai bandara internasional, ada satu perubahan struktural yang pelan tapi pasti menggeser keseimbangan. Transaksi kini berjalan di dalam negeri, datanya tinggal di dalam negeri, keputusannya diambil oleh negara sendiri. Tanpa perantara global, tanpa jalur luar negeri, tanpa biaya yang menetes sedikit demi sedikit ke sistem pembayaran asing. Ini bukan anti Visa, ini bukan anti Mastercard, ini tentang kedaulatan finansial. Tentang Indonesia yang akhirnya memiliki jalur pembayarannya sendiri, dan para analis global mulai memperhatikan. Mereka menyebutnya silent threat, ancaman senyap, bukan karena Indonesia menyerang, tapi karena Indonesia menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi di dunia berkembang. Sistem pembayaran nasional yang cepat, murah, terbuka, dan tidak bergantung pada Amerika Serikat. Di rapat-rapat tertutup Bank Internasional, pertanyaannya mulai berubah. Jika Indonesia bisa membangun ini, siapa negara berikutnya? Tapi situasinya menjadi lebih menarik, karena keberhasilan QRIS di dalam negeri membuat negara lain mulai meminta untuk terhubung. Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, India, United Arab Emirates, dan bahkan Arab Saudi. Semua dalam daftar, dan semua itu berjalan melalui satu mekanisme yang diam-diam mampu mengguncang dominasi dolar. Local Currency Transaction atau LCT. Mekanisme yang memungkinkan rupiah bertemu ringgit, baht bertemu rupiah, rupiah bertemu Singapura dolar tanpa melewati USD. Selama puluhan tahun, setiap transaksi internasional punya satu tuan rumah, dolar Amerika. Semua mata uang harus singgah ke USD sebelum bergerak ke negara lain. Biaya naik, waktu bertambah, ketergantungan mengikat negara-negara kecil. LCT memutus rantai itu, langsung, tanpa perantara, tanpa konversi ganda yang makan biaya. Dan Indonesia bukan hanya pengikut. Indonesia adalah arsitek utama mekanisme ini di Asia Tenggara. Hari ini QRIS bisa dipakai di Kuala Lumpur dan Bangkok. Besok, kemungkinan besar di Singapura dan Seoul. Lusa di Riyadh atau Dubai. QRIS tidak lagi kode kecil pada stiker di meja kasir. Ia berkembang menjadi paspor finansial Indonesia di Asia. Sementara negara lain masih saling bersaing standar, Indonesia diam-diam membangun sesuatu yang jauh lebih strategis. Jaringan pembayaran regional yang menjadikan Indonesia pusatnya. Jika di masa depan Asia punya euronya sendiri, bukan dalam bentuk mata uang, tapi dalam bentuk standar pembayaran, maka QRIS lah cetak birunya. Dan kompetisi ini masih awal. Dunia sedang berubah. Sistem pembayaran global sedang menua, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, bukan negara barat yang memimpin inovasi, tapi Indonesia. Negara yang dulu dianggap hanya penonton, kini menjadi pemain utama dalam arsitektur keuangan Asia. Pada akhirnya, QRIS bukan sekadar alat bayar. Ia adalah bukti bahwa negara berkembang tidak harus menjadi peniru, tidak harus mengikuti blueprint negara lain, tidak harus menunggu teknologi impor untuk maju. Indonesia memilih jalan berbeda, jalan yang lahir dari krisis, diperkuat inovasi, dan disempurnakan oleh satu visi. Sistem pembayaran yang inklusif, murah, cepat, dan sepenuhnya milik Indonesia. Dunia mungkin mengira QRIS hanyalah versi lokal dari Alipay, tapi kenyataannya QRIS justru menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Cina. Interoperabilitas penuh, standar tunggal nasional, mesin cepat 24/7, ekspansi lintas negara tanpa USD. Model hibrida yang membuat sistem pembayaran Indonesia menjadi salah satu yang paling terhubung di Asia. Ini adalah revolusi senyap, revolusi yang berjalan di warung kopi, di pasar tradisional, di parkiran mal, dan kini lintas perbatasan negara. Dan mungkin tanpa kita sadari, Indonesia baru saja mengirim pesan kepada dunia. Jika negara berkembang bisa memimpin inovasi finansial, apalagi yang bisa mereka pimpin? Pertanyaannya sekarang, di mana kamu pertama kali menggunakan QRIS? Dan apakah kamu sadar
bahwa kode kecil itu sudah mengubah kekuatan finansial di Asia.